Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin membacakan materi atau menjelaskan materi dengan judul Informasi Pasar dalam Analisis Keuangan yang disusun oleh saya sendiri, Munawar Saputra, dan Nanda Sidikia, dan satu anggota lagi yang bernama Atika Khaira. Yang dosen pembimbing kita adalah Ismuadi SE, SPDI, MSI. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah analisis saham. Salah satu bentuk dari analisis saham adalah merangkum sejumlah data besar dan data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua data yang kita pahami sebelum kita menganalisiskan sebuah saham yang ingin kita investasikan itu. Data yang masih mentah ini adalah mencari informasi untuk kita jadikan data besar itu yang dapat diinterpretasikan. Kategori atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Di sini komponen di sini kita bilang menjadi bagian yang relevan dari seperangkat data yang sudah kita kumpulkan untuk menginvestasikan sebuah saham itu sendiri. Gimana yang disebut analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur? Kita mengumpulkan semua data itu untuk mudah dapat diatur sebelum kita menginvestasikan saham itu sendiri. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Yang selanjutnya, investor harus memahami beberapa hal apabila ingin memasuki dunia pasar modal, yaitu yang pertama, seluk-beluk berdagang saham. Di mana investor sendiri di sini harus memasuki dunia pasar itu sedalam mungkin, bukan hanya ingin tahu sekilas saja. Yang kedua, memilih broker. Yang ketiga, memilih saham. Dan yang keempat, mengestimasi harga saham. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Nanda Sidikia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sidikia akan melanjutkan penjelasan dari kerja kelompok kami, yaitu yang kedua, seluk-beluk perdagangan saham. Jadi perdagangan saham itu ada dua, yaitu yang pertama ada tujuan investasi dan yang kedua ada diversifikasi keuangan. Jadi yang pertama itu tujuan investasi, yaitu setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kapital yang gain, yaitu selisih positif antara harga jual dengan harga beli saham. Selain memiliki tujuan yang sama, investor juga memiliki tujuan investasi yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang. Tujuan investasi jangka pendek lebih tepat menggunakan analisis teknik
Sedangkan tujuan investasi jangka panjang sangat cocok menggunakan analisis fundamental. Dan selanjutnya yang kedua itu ada diversifikasi keuangan. Jadi diversifikasi keuangan itu investasi saham yang di sampingnya mengandung risiko yang besar, tapi juga menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Investor harus menyisihkan terlebih dahulu dana untuk kebutuhan hidup bulanan dan kesehatan, premi asuransi jiwa, dana pendidikan anak-anak, dana iuran pensiun, dan juga dana pengeluaran tak terduga. Untuk investor lembaga, lebih baik mempertahankan minimal dana tunai sisanya untuk saham, obligasi, dan lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan, dan selebihnya akan dijelaskan kembali, dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Atika Khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Khaira dari kelompok 12 unit 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari makalah yang berjudul Informasi Pasar dalam Analisis Keuangan. Poin ketiga menjelaskan tentang rating dari Moody's Investor Service. Yang pertama ada kualitas paling tinggi, yaitu pokok pinjaman terjamin dan pembayaran bunga sangat terjamin kelancarannya. Yang kedua ada kualitas tinggi, mempunyai risiko jangka panjang dan relatif lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Kemudian ada kualitas baik. Banyak investasi yang baik, tapi ada indikasi bahwa risiko akan naik dalam jangka panjang. Yang keempat, kualitas menengah. Jaminannya tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu jelek. Kurang investasi yang sangat bagus, dan bisa dikatakan agak berbau spekulatif. Yang kelima ada spekulatif, itu perlindungan terhadap hutang pokok dan pembayaran bunganya relatif tidak bagus. Selanjutnya ada karakteristik investasi yang bagus relatif kurang, perlindungan terhadap pinjaman, dan pembayaran bunga dalam jangka panjang relatif kecil. Selanjutnya ada kualitas jelek, barangkali yang bisa membuat bangkrut karena perlindungan terhadap pinjaman dan pembayaran bunga dipertanyakan. Selanjutnya ada sangat spekulatif. Ini emisi obligasi bisa default, tidak terbayar, dan mempunyai banyak kelemahan atau kekurangan. Selanjutnya ada rating paling rendah. Ini rating yang paling rendah sangat kecil kemungkinan memperoleh investasi yang baik. Kesimpulan dari makalah ini adalah salah satu bentuk analisis itu merangkum sejumlah data besar. Data yang masih mentah menjadi informasi yang sangat diinterpretasikan. Kategori atau pemisahan dari komponen-komponen atau
Bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang sangat penuh arti. Sebelum melanjutkan atau ke penutupan, saya ingin memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis analisis saham. Yang kedua, bagaimana efisiensi pasar mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, jelaskan apa saja faktor-faktor yang penting dalam analisis keuangan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.